Maka penekanannya adalah ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Salah samaratin 3 kali diulang sama Rasul. Ad-dinu an-nasihatu, ad-dinu an-nasihatu, ad-dinu an-nasihatu. Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah. Sahabat pandangannya, liman ya Rasulullah, buat siapa nasihatnya wahai Rasulullah? Qala, dijawab sama Rasul, yang pertama lillahi, yang kedua wali kitabi, yang ketiga wali rasulihi, yang keempat wali ammatil muslimin, yang kelima wa ammatihim. Jadi ada 5. Inti agama adalah nasihat, nasihatnya adalah yang mana sehat bang? Yang sehatnya, sehat ya. Badan sehat dan badan ya. Mohon maaf kemarin memang hujan terlalu panas. 37, 38, juga sudah sampai 40. Jadi panasnya udah medium aja, sebelum panas. Jadi hanya medium terakhir. Maka sampailah kita ke hadis ke-7. Kalau kemarin kita sudah bahas sebelumnya terkait yang halal jelas, yang haram jelas, tidak halal tidak haram, maka beli sate ayam, sate kambing jelas. Yang beli sate
yang ibarat kata sebetulnya halal dasarnya, karena dia kikil, karena dia adalah kulit. Cuman kalau kulitnya sapi jelas, jadi kalau kulit yang lain aja enggak. Daging ayam, daging kambing jelas, memang ayam halal, kambing halal. Tapi begitu sate kayak Scooby-Doo kan dodol, anjing, lah bagaimana dia? Enggak itu daging sapi, iya, cuma kan dikata halal juga enggak halal, ya bagaimana kita halal? Akhirnya halal kagak maka ramah buram. Maka biar nggak romong, biar nggak buram. Kemarin kita famanita kopi subha, kita berusaha menjauhi itu. Maka cara menjauhinya dijelaskan dalam hadis ke-7 ini. Disampaikan Al-Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. 3 kali diulang sama Rasul. Qulna liman ya Rasulullah. Setelah 3 kali Rasul bilang ad-dinu an-nasihah, sahabat pada nanya, qulna liman ya Rasulullah. Qala Rasul jawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina ammatihim. Rawahu Muslim. Apa maksudnya? Disampaikan oleh Abi Ruqayyah. Jadi kalau kita punya anak cewek juga boleh kita nasabin ke kita. Contohnya mana ini? Dulu di hadis kedua Abi Hafsin, berarti bapaknya Hafsah. Siapa bapaknya Hafsah? Umar ibn Khattab. Yang ini bapaknya Ruqayyah. Siapa dia? Tamim, namanya Tamim bin Aus ad-Dari. Jadi bukan cowok doangan, bukan lanang doangan, wadon juga boleh kita nasabin, kita taruh nama kita boleh. Ya. Makanya orang-orang sekarang terkadang mohon maaf lahir batin namanya dipakai nama lakinya belakangnya. Misalnya nama lakinya Turmuji, misalnya ini mah. Bukan hanya Turmuji, bukan. Bininya Sofia. Karena namanya cuma begitu doang kan, kalau nama kita mah dikit doang kan. Rodema, Aminah, dan Aminah, Roya. Enggak kayak anak sekarang mah Safira, Urwa, macam-macam dah. Sampai 3, 4 nama. Itu kadang-kadang misalnya Sofia, Turmuji, itu kagak boleh. Kenapa gak boleh? Kagak ada nasabnya. Karena ini pakai nama lakinya. Kecuali dia pakai nama bapaknya boleh. Atiko Husain, berarti bapaknya yang Husain. Gak boleh jadi Atiko Ahmadi, gak boleh. Ya, kenapa? Karena memang nasabnya ke bapak, bukan ke laki. Artinya kebanyakan orang berpikiran nasab itu hanya buat laki-laki. Ternyata kalau kita buka hadis Sahih Arba'in Nawawi, nasab itu boleh ke perempuan. Artinya perempuan boleh juga kita kasih nasab. Yang tidak boleh adalah perempuan pakai nasab lakinya, karena tidak ada nasabnya. Yang boleh kepada babanya. Makanya dulu ada namanya Zaid bin Haritsah. Karena dekat sama Nabi dipanggil Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad.
si Zaid anaknya Muhammad, si Zaid anaknya Muhammad, nggak boleh. Turun ayat maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Panggil namanya. Nama siapa? Babanya. Kita demen nama anak kecil. Begitu pulang kampung lahir kembar. Ya kan? Kita bercandain, ya boleh diatur terawat. Ya boleh dah. Orang namanya dua ribet gitu kan ya. Kembar yang ngatur kita bohong ke joglo, yang ngatur di kampung. Emang dari kecil kita ambil, namanya gak boleh kita ganti. Nasabnya misalnya kita bikin akte, ya aktenya misalnya Muhammad bin Ahmadi, gak boleh. Harus sama babanya di sana. Kalau babanya pungut, berarti si Ahmad bin pungut. Emang dia pungut begitu kan? Kudu babanya. Meskipun kita ambil dari kecil, kan di sana mah kagak tahu kenal. Taunya pokoknya anaknya dibawa kemari aja. Taunya tuh bocah gede aja. Taunya bocah sekolah aja, suaya-suaya dilongokin. Nggak pernah ngelihat kakaknya, nggak pernah ngelihat niknya, nggak pernah. Yang penting bocah diurus sudah, alhamdulillah. Tapi kita nggak boleh nukar nama dia dengan nama kita nasabnya. Tetap biar kata di kakak itu nama kita. Kakaknya kan ada namanya tuh. Yang lain namanya nama kita bimnya, gitu kan. Bapaknya anu, bapak anu, kan sebelah kanan ada tuh di kakak. Nama bapak, nama ibu. Lah begitu giliran dia, nggak boleh nama kita. Tetap harus nama bapaknya yang di kampung. Meskipun kita ambil, kita rawat dari kecil. Kenapa? Zaid bin Haritsah saja diperintahkan Allah untuk dikembalikan namanya dari Zaid bin Muhammad kepada Zaid bin Haritsah. Jadi nggak boleh. Kalau sekadar manggil-manggil mah boleh-boleh aja. Ya, si Anu anaknya Anu boleh, ya kan. Tapi kalau di aktanya begitu dia ijab qabul, apalagi nggak boleh. Ya. Karena la yankihu illa bi'idni waliha. Apalagi perempuan nanti ketika dia mau akad nikah, dia kudu dinikahin sama walinya, babanya. Emaknya kawin lagi, babanya belayar. Raga 10 tahun babanya lagi, emaknya udah kawin lagi. Boleh kagak? Nggak boleh kawinnya kan? Ya orang udah 3 bulan terus gak kasih nafkah, lahir kagak, batin kagak, kawin lagi, nggak boleh misalnya. Udah 10 tahun, mati kan ke laut kali. Balik lagi, udah balik lagi, ini anak yang perempuan mau kawin. Enggak boleh tuh yang ngawinin babanya yang belakangan. Kudu babanya yang belayar. Segedeg-gedegnya emaknya sama babanya, tetap babanya dibilangin, kalau bocah makan nikah besok, kan itu bocah udah ada walinya, ya. Kalau bisa mah datang, dia kata 10 tahun nggak nongol, ini mah bocah bisa makan nikah. Ya, di kedapati dia ada. Kecuali kalau balik-balik lagi, ya udah dah laut kali ini udah nyebur kali ini mah kolak gitu kan. Bosan. Berarti nanti wali hakim namanya yang ingin nikahin dan KUA. Tapi kalau begitu KUA mau nikahin kan ditanya dulu. Kalau ada babanya, meskipun segede-gedenya kita sama dia, tetap urusan nasab kudu jelas. Maka di sini Abi Rafaya itu terkenal dengan namanya Tamim bin Aus. Kita sering dengar kata-kata Aus. Bukan Aus minum bukannya. Jadi Aus beneran namanya. Minum. Awalnya begini. Ini sedang mana kan hujannya? Anget, awalnya aman dia ini kalau Aus ini suku Qabilah. Kita kenal guru kita Mu'alim Kiai Haji Pak Al-Bantani, berarti orang Banten. Ya kan? Sukunya mana? Kampungnya Tanara, berarti Tanara Al-Bantani. Di sini
Aus itu adalah nama suku, nama tempat, kabilah. Radhiyallahu anhu, Allah meridainya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda. Jadi kalau Nabi bersabda, Allah berfirman, kita berkata, berbicara. Meskipun pola-pola bahasanya. Makanya yang ramai ada statement Nabi mengatakan, ana abi wa abu finnar. Bapakku dan bapakku dalam neraka. Maksudnya bukan bapaknya Rasul, tapi pamannya. Maksudnya pamannya belum bersyahadat. Kalau bapaknya kan 2 bulan di kandungan. Falamma tamma min hamlihi syahran ala ashhuril awwalil marwiyah. Ketika dalam Syahrani berarti 2 bulan. Syahrani bukan Syahrini. Kalau Syahrini dulu cantik. 4 bulan dah Syahrini. Nah, kalau ini Syahrani. Syahrani berarti 2 bulan. Artinya babanya Rasul itu wafat 2 bulan Rasul di kandungan. Berarti qablan nubuwah, sebelum kenabian. Orang-orang yang wafat sebelum kenabian itu tidak dihukumi dengan kafir, tidak dengan syahadat. Kenapa? Karena dia sebelum nubuwah. Ada pun yang dimaksud pamannya Thalib yang kemudian itu setelah nubuwah. Qala, artinya qala ini banyak persepsi. Kita 2 qala, cuma nggak mungkin kita ini bersabda bahwa qala di sini Rasul yang bersabda. Qala kalau dalam Quran berarti Allah berfirman. Ad-dinu an-nasihatu. Nah ini ad-dinu an-nasihatu. Ada alif lam di ad-din dan ada alif lam di an-nasihatu. 2 kali alif lam. Harusnya ad-dinu nasihatun. Ini kan kalau kita di pondok, itu anak kita di pondok belajarnya mubtada khobar. Sesuatu dikabarkan. Masjidun, ya, masjidun berarti masjid. Semua masjid. Masjid Mina aja. Tapi begitu, al-masjidu Babul Mina berarti masjid Babul Mina. Masjidun kabirun, masjid gede. Masjid yang mana gede? Semua masjid berarti. Tapi begitu al-masjidu kabirun, kita ngomongin al-masjidu kabirun berarti yang ini. Al-masjidu, masjid yang ini. Kabirun, itu gede. Nah, harusnya kata kedua tidak ada alif lamnya. Harusnya ad-dinu nasihatun, harusnya. Tapi disebut sama Nabi ad-dinu an-nasihatun. Jadi itu alif lam. Ad-dinu an-nasihatun. Apa maksudnya? Harusnya yang namanya khobar, sesuatu yang mengabarkan masjid gede, berarti yang mengabarkan gedenya. Itu nggak boleh pakai alif lam. Harusnya kabirun, nggak boleh al-kabirun. Harusnya nasihatun, nggak boleh al-nasihatun. Kenapa Rasul sampaikan an-nasihatun? Karena di sini lil hasan, untuk menegaskan hanya. Jadi kalau kita artiin ad-dinu nasihat, ad-dinu an-nasihatu, agama itu hanyalah tujuannya sebagai nasihat. Contoh lain, kita kalau pergi haji ada manasiknya, betul. Ada dikeluarkan dari rumah tuh, diajarin. Ke pondok gede, ya nginep, nggak kayak umroh. Kalau umroh berangkat baik bandara. Pondok gede baru berangkat bandara baru ke gelombang 1 dia ke Madinah, gelombang 2 berarti ke Mekah. Itu kan udah warawiri.
Itu masih netral ya. Nggak ada yang di tanah. Kecuali umroh. Kalau umroh memang ada modelnya. Begitu di cancel nggak berangkat udah tanggung dah. Akhirnya di hotel aja seminggu. Teragak seminggu baru balik. Udah umrohnya udah. Umroh bagaimana? Umroh cuma-cuma. Apa itu? Cuma sampai bandara. Nah haji itu dari mana sih? Mau sampai bulan-bulan atau mana sih? Bisa 3 bulan. Ya. Mana sih ke Pondok Gede, ke bandara, sampai ke Abdul Aziz, ke Mekah, atau ke Madinah. Itu kan lama panjang urusannya. Tapi kata Nabi, al-hajju Arafah. Inti daripada haji adalah wukuf di padang Arafah. Artinya menegaskan bahwa haji itu mau dikeluarin, mau langsung ke bandara, mau nginep di Pondok Gede, misalnya enak badan dan nginep di Pondok Gede langsung ke bandara, boleh aja kalau ada koordinasi. Yang penting tiketnya punya berangkat. Tapi mau dia nyampe di Madinah, dia nyampe di Mekah, kalau pas wukuf dia merembai. Kalau merem berarti kan hilang akal. Hilang akal berarti dia tidak masuk syarat. Ya begitu waktunya wukuf nih, begitu zawal, matahari udah di atas kepala, harusnya kita wukuf duduk dengerin khutbah. Kita merem aja ya merembai. Nah, itu hilang akal berarti. Makanya Nabi selalu ingetin al-hajju Arafah. Haji itu intinya wukuf di padang Arafah. Sama dengan ini, agama banyak. Kemarin kita sudah belajar tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Ada malaikat Jibril nyaru jadi orang, masuk deketin Rasul, tiba-tiba megang paha Rasul, dengkulnya dirapetin. Nanya tentang Islam, iman, ihsan, bahkan mata taqumus saah, kapan kiamat. Itu banyak berarti kan Islam itu agama banyak benar. Sholat, maghrib, alhamdulillah udah. Isya ntar insyaallah setelah ini, besok subuh, zuhur, ya kan, asar dan seterusnya. Boleh sholat yang lain, boleh, tapi bukan shalawat maktubah, bukan sholat yang wajib. Sholat apa itu? Sholat nafilah, sholat yang sunnah. Kapan itu? Kata Nabi yang enak berurutan. Man shalla isna asyara raka'atan, siapa yang sholat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, pagi, siang sampai malam, bunya lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan rumah di surganya. Sholat yang mana? 12. Kapan 12? Arba'a raka'atin qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau kata kita enggak qabliyah. Qabliyah kan 2, ya kan? 2 boleh enggak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ada orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bangun lagi. Berarti ini nambah 2 lagi, berarti 4. Berarti ini hadis Ummu Habibah, istri Rasul, yang disampaikan sama Rasul, siapa yang salat 4 rakaat, maka dia dibangunkan surga di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. 4. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Ya kalau kata kita ba'diyah. Ya. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Tadi kita udah kerjain tuh berapa? 8 ya. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Berapa terus? 10. Wa raka'ataini qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum datang subuh. Ini artinya itu sholat banyak, belum hajatnya, belum tobatnya, belum duhanya. Artinya agama banyak urusannya, cuma kayak haji tadi, ya kan, haji ada wukuf, ada jumroh, ya kan, ada tawaf, ada sa'i, macam-macam. Tapi intinya kalau dia ada wukuf berarti dia cuma umroh, belum haji. Kata Imam Syafi'i nggak boleh mati sebelum dia balik.
jadi balik dulu baru boleh mati. Kenapa? Belum haji karena Arafahnya ketinggalan. Maka di sini agama banyak urusannya. Maka penekanannya adalah ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Salah sama ratin 3 kali diulang sama Rasul. Ad-dinu an-nasihatu, ad-dinu an-nasihatu, ad-dinu an-nasihatu. Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah. Sahabat pada nanya setelah Rasul kemudian bilang bahwa agama itu nasihat. Nasihat buat siapa ya Rasul? Kata sahabat. Qulna, mereka berkata, liman ya Rasulullah, buat siapa nasihatnya wahai Rasulullah? Qala, dijawab sama Rasul, yang pertama lillahi, yang kedua wali kitabi, yang ketiga wali rasuli, yang keempat wali ammatil muslimin, yang kelima wa ammatihim. Jadi ada 5. Inti agama adalah nasihat, nasihatnya adalah apa yang 5 itu? Yang pertama lillah, nasihatnya untuk Allah. Kok bisa? Kok nasihatnya untuk Allah? Dan Allah malah pernah dinasihatin. Sama ketika kita mendengar Allah itu alimul khabir. Allah itu alim, maha mengetahui, khabir, paham. Allah itu qawi, kuat. Makanya kemarin hari Senin dipanggil ke orangnya. Orang Jakarta, Tuhan kamu lemah, Tuhan Anda lemah, ya kan? Enggak seperti Tuhan saya. Tuhan saya mah kuat, jadi nggak perlu dibela. Tapi di lain sisi dia bilang dia Muslim. Kalau dia Muslim, Tuhan yang mana yang dia maksud? Kalau dia ngomongnya emang Tuhan nggak perlu dibela, betul, kita sepakat. Allah itu qawi, Allah itu kuat, Jabbar, maha tangguh, nggak perlu dibela, betul. Tapi karena bahasanya Tuhan Anda lemah, tidak seperti Tuhan saya yang tidak perlu dibela, itu jadi polemik. Seakan-akan ada 2 Tuhan. Tuhan yang satu lemah, Tuhan yang satu kuat, nggak perlu dibela. Kalau begitu berarti kan ada 2 agama. Ya, artinya dia begitu ditanya banyak di media, ya kan? Emang benar Tuhan saya nggak perlu dibela, sama dengan Tuhan kita nggak perlu dibela. Benar. Cuman masalahnya di depannya ada kata-kata Tuhan Anda lemah, Tuhan kamu lemah, nggak kayak Tuhan dia. Ya, ada pemisahan di situ. Ini artinya di sini bahwa Allah itu alim, Jabbar, nggak perlu dinasihatin lah. Allah yang punya syariat. Ya. Maksudnya apa lillah? Maksudnya buat kita lillah. Makanya lillah ini lam ha. Itu jadi lillah. Sebelumnya ada alif lam ha, jadi Allah. Hilang alif lamnya jadi lahu. Lamnya hilang jadi hu. Makanya orang Turki ya, itu kalau umrah, kalau tawaf itu nggak kayak kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Enggak, dia mah hu. Maksudnya Allah. Ya, makanya ya boleh aja kalau memang ya kan makna yang dipahami adalah lahu boleh ya kan, lillah boleh, Allah boleh. Artinya di sini nasihatnya untuk kita lillah, mengenal Allah lebih dekat, mengenal Allah lebih dalam.
bahwa Allah Subhanahu wa taala enggak perlu ya kan dibanding-bandingin antara kuat sama lemah. Ya namanya Allah udah pasti kuat. Enggak perlu dibanding-bandingin. Bahwa Allah kemudian yuhyi wa yumiit, Allah menghidupkan dan mematikan, iya enggak begitu terasa kalau kita lagi sehat. Cuma kalau kita lagi ampeng, ya kan? Kita lagi meriang, kayak bayang-bayang gitu. Ya Allah, ya kan? Rasanya apa yang baik kita nggak butuhin. Bahkan kalau kita suruh milih, kadang-kadang milih sehat aja dah. Ya, yang lain dari gimana kira? Karena apa? Kita meyakini yuhyi wa yumiit, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Makanya kita ada amanah yang dititipkan. Jadi kalau rumah itu amanah, anak bini amanah, tapi amanah jauh. Amanah yang dekat yang mana? Al-jawari, organ tubuh kita. Makanya bangun tidur kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Itu artinya kita menjaga amanah. Bangun tidur yang kita ingat adalah kehidupan setelah kematian. Itu amanah yang dekat. Maka ketika kita meyakini Allah, meyakini Allah jangan cuma ditaruh di masjid. Allah juga kita bawa ya, belanja gitu kelebihan. Begitu biasanya kita agak hitung. Tiba-tiba kita hitung belanja 35.000, kita gocap, dibalikin 25.000. Biasanya lah kita genggam baik gitu. Ini tumbenan kita buka. Belanja 35, bagian 25 lumayan. Nah itu harus kita balikin debatnya. Kenapa kita balikin? Kalau balikin 5.000, ya kan itu tumben-tumbenan kita ngelihat biasa kita rauh baik, nggak pernah kita itu. Berarti Allah ingetin itu lebih, ya kan? Kemarin-kemarin lo agak lebih, karena agak lebih kita ngelihat baik. Ini karena lebih, mata kita ngeliatin, ya kita balikin berarti itu lillah, ya. Untuk Allah. Yang kedua wali kitabihi, untuk kitab-kitabnya. Mana kitabnya? Quran. Sebelum baca Quran banyak yang bisa kita ambil. Ngelihatnya aja itu pahala. Ngelihatnya doang. Ada Quran kita lihat, ada tulisan kita lihat, ada ayat kita lihat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Kita belum baca, melihat doang. Itu kata beberapa ulama fihi rahmah, datang rahmat. Lihat lagi Rabbana innana sami'na munadiyan yunadil iman. Belum baca, melihat doang. Itu rahmat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Belum baca, baru lihat doang rahmat. Apalagi kita baca, apalagi kita colek sambil ambil kita bacanya apa sih? Ya kita tanya dia, terus dia ajarin kita, wah itu lebih banyak lagi. Maka di sini khairul jalisin fi zamani kitabun, sebaik-baik teman itu adalah kitab. Apa itu Quran? Maka Quran ini hukum membacanya itu fardu ain. Sesuai tajwidnya, makhrajnya, panjang pendeknya, mat asli, mat tabi'i, ya kan nun mati, mim mati, ada isra, ada isfa, ada ikram, ada iqamikuna. Itu wajib ain, fardu ain. Bacanya
tapi belajarnya fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Dikerjain sama beberapa orang itu gugur. Makanya malam Senin ya majelis wudu wajib sama Pak kan pengajian Quran wajibnya ini berarti menggugurkan kewajiban kita orang jomblo. Kenapa? Udah ada yang belajar fardu kifayah. Ya. Kayak ada orang meninggal, mandiinnya fardu ain atau fardu kifayah? Mandiinnya fardu ain, harus dimandiin. Tapi yang mandiin fardu ain atau fardu kifayah? Yang mandiin fardu kifayah. Jadi mandinya itu fardu ain, baca Qurannya fardu ain, mandiin dia fardu ain. Tapi orang yang mandiin itu fardu kifayah. Jadi sebagian orang mandiin udah gugur kewajiban orang sejomblo. Jadi kalau nggak ada yang mandiin, orang jomblo nggak ada yang mandiin, nggak ada yang memegang, panggil orang butuh tangan, nggak ada yang megang juga, panggil orang serengseng, nggak ada yang memegang juga, itu belum gugur kewajibannya. Panggil orang kembangan, sekembangan nggak ada yang mandiin, panggil buah jeruk, nggak ada yang manggil juga, ya kalau dah gambar, nggak dong. Dijamar juga akar ya. Enggak ada yang mandiin juga, itu belum gugur. Ada orang jamaah di Bawul Mina, ya dia mau berarti alhamdulillah mandiin mayit itu fardu kifayah. Coba kalau fardu ain, habis kulitnya. Lah kan mandiin mah nggak boleh digosok gitu di atasnya. Jadi yusayil air itu ngalir, sabun ngalir, jadi ngikutin badan, nggak boleh ditekan. Itu kan pada kelupas, bandel masih gitu kan. Tidak ada tatonya nggak, gituin aja lah, habis tulang semua ini. Bersyukur kita mandiinnya orang yang mandiin fardu kifayah. Coba kalau semuanya mandiin, wah ada yang lemes banget. Dan apa? Habis begitu mau di kapan udah pulang doangannya. Kalau sekarang kita masih hidup mah, ya kayak saya tuh dicabut, ada bulunya sakit. Kalau udah akhir mah, jangan kata dicabut digituin aja juga rontok. Ini artinya bahwa Quran, ya kan, kita bersyukur kamu kita kewajibannya udah gugur karena ada yang belajar. Tapi anak-anak kita untuk baca Quran tetap dia fardu ain. Kita juga kalau ada kesempatan baca Qurannya belajar fardu kifayah, tapi bacanya menjadi fardu ain. Kedua, yang ketiga wali rasulihi, ya untuk rasulnya. Siapa? Yang kita kenal khatamul anbiya wal mursalin. Ya baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulidnya udah di mana-mana. Yang menarik adalah bahwa orang-orang mengenal Rasul bukan cuma orang hidup, tapi wajamadin. Apa itu jamat? Jamat itu adalah benda-benda mati. Ada namanya muskuana sarir tiang antara mimbar dan rumah Rasul di Madinah yang katanya Raudhah. Itu ketika dia bikin mimbar, dia nangis. Ada batu yang kemudian ngomong, asyhadu bi annaka Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi engkau Rasulullah. Cuma memang kita agak bisa lihat. Yang masih ada mungkin Masjid Sajarah, Masjid Pohonan, Pasar Seng udah habis digusur, sisanya tinggal flyover. Di bawah flyover itu masih ada bangunan gede, nggak ditebang. Disitulah Masjid Sajarah yang dulu Nabi ditantang sama kafir Quraisy, kalau engkau Nabi engkau Rasul, coba ngomong sama Pohonan. Ya, akhirnya Pohonan itu jadi ngomong, dan akhirnya orang menyebut bahwa asyhadu annaka Muhammadar Rasul, aku bersaksi engkau Rasulullah. Makanya masjidnya namanya Masjid Sajarah. Artinya kalau benda mati aja itu ngomong sama Rasul,
itu bertasbih pada Rasul, maka sesungguhnya semua yang kita duduk ini harus apa baik. Yauma idin nuhaddisu akhbaraha. Kenapa kita salatnya di sini? Qabliyahnya, terus di sini misalnya kalau aslinya Isya, ba'diyahnya kemana? Pindah ke sono. Ada pindah ke sono. Karena apa? Karena nanti dia ngomong semua bahwa ini pernah jadi salat, ini si anu telah sini. Itulah jadi ngomong semua. Ya. Tiang ngomong juga, ya kan? Ngomong ngaji ada rebo habis maghrib mengapa? Lagu disandarin baik katanya. Berarti pahalanya bagi dua. Gitu. Artinya semua itu juga bertasbih kepada Allah dan memuji baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ketiga. Yang keempat, walil a'immatil muslimin, pemimpin muslim. Maka mudah-mudahan insyaallah lagi rame-rame dah, sudah mulai rame. Ya kan? Siapapun sebenarnya man ahana sultana ahanallah. Kalau emang dia kepilih, mudah-mudahan dia memang ingat sama agama kita. Ya. Makanya mau RT, mau RW tetap ahana kita hormati. Kenapa? Karena posisinya dia ada a'immatul muslimin. Dia adalah pemimpin kita. Yang terakhir wa'ammatihim, yang kelima. Yang kelima adalah buat kita yang secara umum adalah orang-orang yang melakukan aktivitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agama adalah nasihat tertumpu pada titik bahwa agama adalah sebagai nasihat kita. Ya. Jadi kalau kita minum air begini namanya air apa nih? Air putih. Ya. Ini namanya nasihat. Kenapa nasihat? Nasihat itu nasoha. Nasoha itu kholasoh, bersih. Jadi agama itu seperti air yang bersih begini. Bersih kita untuk terus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala satu, kemudian mengenal kitabnya, mengenal rasul-rasulnya, kemudian mengenal pemimpin kita, dan untuk kita agar watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Hujan begini, kemudian ada kurir-kurir paket sekarang banyak banget. Jangan dibiarin hujanan aja. Bang, duduk di sini. Begitu duduk maghrib, tetap itu kita kunci. Jangan diablak aja, namanya orang. Iya, kita diablak aja. Bang, saya mau ke masjid ya. Begitu diablak, ya jangan. Tutup kunci. Kenapa? Kita nggak pernah tahu. Ini namanya amah, berpikiran secara umum. Umumnya ketika hujan kita butuh sama-sama ngaum, sama-sama duduk. Tapi begitu kita tinggal, sama-sama kita kunci. Kenapa? Kita kagak kenal. Dengan kita ablang aja. Dengan artinya apa? Kita berpikiran secara umum, tapi dalam kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sehat badan kita, panjang umur kita, dan mudah-mudahan kita terus diberikan kesempatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.